Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan juga nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga pada petang kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rutinitas ibadah kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah yang insyaallah dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada pertemuan saat ini kita memasuki hadis yang ke-44 ya, dan masih membahas tentang sabar. Hadis ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Anas ibn Malik an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, kana ibnun li Abi Talhata radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talha faqubida as-sabiyyu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas menceritakan tentang kisah keluarganya ya, kisah keluarganya, yaitu kedua orang tuanya yang bernama Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Di dalam kisahnya Anas bin Malik menceritakan bahwasanya bapaknya atau bapak tiri Pak ya, lebih tepatnya ya, bapak tirinya yaitu Abu Talhah memiliki seorang putra yang masih kecil. Kemudian suatu saat putranya yang masih kecil tersebut sakit keras ya, sakit keras. Kemudian karena ada satu keperluan, maka Abu Talhah pun keluar ya, karena ada satu keperluan, Abu Talhah pun keluar. Faqabida as-sabi, maka kemudian ketika sang ayah ya, sang ayah dari anak kecil tadi keluar, maka tiba-tiba hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sang anak tersebut pun meninggal dunia ya, meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Talha, ketika Abu Talha pulang ataupun kembali, qala ma fa'ala ibni ya, karena nggak tahu Bapak Ibu ya, Abu Talha ini ketika anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sedang kemana? Sedang keluar, sedang pergi, sehingga beliau tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap anaknya. Beliau tidak tahu bahwasanya putranya sudah meninggal dunia ya, maka ketika pulang sebagaimana seorang ayah ya, perhatiannya kepada sang anak, maka ditanya, karena ketika pergi putranya sedang sakit ya, tentu ada harapan ya dari sang ayah, dari sang Abu Talha, bahwasanya ketika pulang anaknya dalam kondisi yang lebih baik. Ini normalnya seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pulang ditanyalah keadaan anaknya,
Ya, kata Abu Thalha, ma fa'ala ibni, anak kita sedang ngapain? Anakku sedang ngapain? Apa yang sedang dilakukan oleh anakku? Bagaimana keadaannya? Apakah sudah mendingan? Apakah sudah lebih baik? Ya, ketika beliau bertanya, putranya sudah meninggal, Pak ya. Putranya sudah meninggal. Qalat Ummu Sulaim, maka ibu, ya, ibu dari sang anak ini, yaitu ibunya Anas bin Malik yang menceritakan. Jadi gini Pak ya, yang menceritakan ini adalah namanya Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya ibu kandung, punya ibu, dan ini ibu kandung namanya Ummu Sulaim. Ya, biar jenengan paham Pak ya, takutnya nanti banyak nama yang disebutkan, ya bingung. Ya, padahal semuanya saling berkaitan. Jadi yang menceritakan ini sahabat Pak ya, yang meriwayatkan hadis ini sahabat namanya Anas bin Malik, asisten pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau punya orang tua kandung, ibu namanya Ummu Sulaim, panggilannya Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ini janda, ya beliau ini janda. Bukan janda ditinggal mati, tapi janda karena ditinggal pergi. Kenapa ditinggal pergi? Karena ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya berdakwah, ya banyak di antara penduduk Madinah ketika itu tertarik dengan dakwah Rasulullah, tertarik dengan agama Islam. Maka salah satu di antara ya yang tertarik dan masuk Islam itu adalah ibunya Anas bin Malik yang menceritakan hadis ini. Anas bin Malik tadi siapa Pak? Asisten pribadinya Rasulullah. Nah, Ummu Sulaim tertarik karena beliau adalah seorang wanita yang cerdas, ya seorang wanita yang cerdas. Ketika mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat rahmatan lil alamin, ya sangat masuk akal, sangat sesuai dengan fitrah, berbeda dengan agama yang ada di sekitar penduduknya, yaitu penyembah berhala. Karena orang Madinah dulu juga sama seperti yang Mekah Pak. Orang Madinah keyakinannya sama seperti penduduk Mekah, mereka adalah penyembah berhala. Ya, penduduk Madinah itu sama Pak agamanya. Jadi bukan Islam. Islam itu setelah ada dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga Yahudi. Yahudi ada sendiri, beda lagi. Mereka pendatang. Ya, maka ini masuk akal. Maka beliau masuk Islam. Ketika masuk Islam ditawarkan kepada suaminya, yaitu bapaknya Anas bin Malik. Ya, bapaknya Anas bin Malik. Siapa namanya bapaknya Anas bin Malik Pak? Bapaknya Anas bin Malik siapa? Malik ya. Anas bin Malik. Anas putranya Malik. Berarti bapaknya Anas bin Malik namanya Malik ya. Nah, bapaknya Anas bin Malik ini ketika istrinya yaitu Ummu Sulaim masuk ke dalam Islam ditawarkan, kan ini seorang wanita apa seorang istri, tawarkan kepada suaminya, ya, Mas ini ada agama baru, ya agamanya sangat masuk akal sesuai dengan fitrah, membawa perdamaian, berbeda dengan agama masyarakat kita, nggak masuk akal, nyembah berhala ini nggak masuk akal kata istrinya. Tapi Malik ini bapaknya Anas bin Malik nggak mau. Bukannya menerima ajakan Ummu Sulaim, ya, bapaknya ini Malik ini malah justru apa? Pergi. Jadi istri dan anaknya ditinggalkan pergi kemana? Pergi ke Syam. Ya, pergi ke Syam. Ya, sehingga nanti meninggal di sana Pak. Jadilah Ummu Sulaim ini seorang janda Pak ya, tapi janda kembang Pak ya, karena ini perempuan solehah, perempuan yang cerdas. Nah, ketika Ummu Sulaim ini janda, dilamarlah oleh yang namanya Abu Thalha. Ya, dilamar oleh seseorang yang sedang kita ceritakan, Pak. Yang sedang kita ceritakan namanya Abu Thalha. Makanya Abu Thalha ini adalah bapak tirinya Anas bin Malik. Sudah paham, Pak ya? Nah, jadi Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Abu Thalha punya anak. Ketika sedang sakit, ya kemudian karena ada satu urusan Abu Thalha keluar, ya ketika Abu Thalha sedang di luar karena satu urusan putranya meninggal. Ketika kembali
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang ayah maka bertanya, anakku sedang ngapain? Anakku sedang apa? Keadaannya sudah lebih baik atau belum? Ya, ini Abu Thalhah yang bertanya kepada siapa? Kepada Ummu Sulaim, ibu kandungnya Anas bin Malik. Maka kata Ummu Sulaim, ya, kata beliau, huwa askanu makana. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku, anakmu saat ini sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Insyaallah ya. Jawaban seorang istri yang anaknya baru saja meninggal. Ya, jadi ketika Abu Thalhah pulang, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Ummu Sulaim ini, beliau tidak menampakkan kesedihan. Ya, tidak menampakkan kesedihan. Ya, umumnya ketika seorang anak meninggal, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umumnya, dan ini paling banyak terjadi, pasti. Ya, ketika ada sang anak meninggal dunia, justru yang paling terpukul, yang nangisnya mungkin paling sedih, siapa Bapak Ibu? Sang ibu. Ini malah ibunya paling tegar. Ya, tidak menampakkan kesedihan, bahkan tidak menangis sama sekali. Ya, beliau menampakkan kepada Abu Thalhah yang baru saja pulang, capek mungkin ya. Ya, pulang capek, butuh butuh perhatian, tentu kasihan. Ini kalau pulang-pulang capek menerima kabar buruk, takutnya nanti ya tidak baik seperti itu. Maka Ummu Sulaim pun menahan diri untuk tidak menangis, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jawabannya itu adalah jawaban yang menenangkan. Wahai suamiku, ya, anak kita sudah lebih tenang. Tanda kutip. Ya Pak, anakmu sudah lebih tenang. Ya, saya tambahin dalam tanda kutip. Maksudnya apa Pak? Sudah meninggal. Berarti Ummu Sulaim ini berbohong atau tidak? Berbohong atau tidak? Tidak berbohong. Karena memang faktanya anak mereka ini sudah lebih tenang. Sebelumnya sakit, mengeluh, nangis, mungkin namanya anak-anak ketika sedang sakit, sekarang sudah diam. Sebelumnya kejer, teriak-teriak mungkin, sekarang sudah nggak teriak-teriak, sudah diam, merem gitu ya, seolah-olah tidur. Padahal sudah meninggal. Maka kata Ummu Sulaim, wahai suamiku, anakmu sudah lebih tenang, dalam tanda kutip ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mendengar jawaban yang sudah lebih tenang, ya, yang dikira apa Pak? Yang beliau kira apa? Yang Abu Thalhah kira itu anaknya sudah sembuh, alhamdulillah ya, anaknya sudah lebih tenang. Dia nggak tahu kalau anaknya sudah meninggal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti di situ. Ya, Ummu Sulaim faqarrabat ilaihi al-asha'a fata'asha. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Abu Thalhah itu merasa tenang, Ummu Sulaim tidak berhenti di situ, maka beliau masak, ya, membuat masakan untuk disuguhkan kepada suaminya. Luar biasa Pak ya, masih sempat-sempatnya masak. Ini putranya meninggal loh Pak, putranya masih kecil, sedang lucu-lucunya, sedang imut-imutnya, ya tidak, sedang lucu-lucunya, sedang imut-imutnya meninggal. Sempat-sempatnya masak, sempat-sempatnya menyajikan makanan yang disukai oleh suaminya. Mas, ini Mas, aku tadi masak, ya, silahkan silahkan disantap. Ya, engkau tentunya capek, maka silahkan, ini ada makan malam, ya, engkau makan dulu. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Ini dalam kondisi sedih sebenarnya Pak ya, tapi beliau tahan demi pelayanan yang prima kepada sang suami. Ini luar biasa Pak, ini kalau ada istri seperti ini Pak, wah, luar biasa nih Pak. Putranya meninggal Pak, ya, putranya meninggal, tapi masih bisa menahan kesedihan ya. Ini kalau ibu-ibu zaman sekarang gimana Pak? Ya, anaknya meninggal ya, bapaknya datang, bisa tidak seperti Ummu Sulaim? Sulit Pak ya. Ya, paling-paling malah nangisnya paling kencang. Dia
bapaknya belum apa? Belum masuk rumah baru kelihatan, Pak, anaknya mati, ya gitu Pak ya. Anaknya mati Pak, ya sambil nangis. Ini tidak Pak ya, beliau tidak seperti itu. Kemudian apa? Fata asya, kemudian dandan Pak. Ya berapa Pak bahasa Indonesia dandan itu apa ya? Bersolek. Dandan sebagaimana perempuan suka dandan, maka beliau berdandan. Ya. Kemudian as-suma akhaba minha, kemudian mereka berdua Abu Thalhah dan Ummu Sulaim melakukan hubungan suami istri, ya, karena Abu Thalhah nggak tahu anaknya sudah tiada. Falamma faraga, ketika sudah selesai, qalat, ketika sudah selesai tiba-tiba sang istri mengatakan, waru as-sabiyya, wahai suamiku, sekarang silahkan ya anakmu dikubur, ya anakmu sudah meninggal. Nah, ini kabar duka yang disampaikan kepada sang istri. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Di pagi harinya, karena mungkin beliau merasa kurang bisa menerima sebenarnya Pak ya. Kurang bisa menerima karena beliau merasa ya dalam tanda kutip dibohongi. Ya Pak, dalam tanda kutip dibohongi, maka beliau melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terjadi seperti ini dan seperti ini. Ceritakanlah kisah tentang apa yang terjadi pada keluarganya, ya, pada istri dan anaknya. Maka Rasulullah SAW pun, karena beliau ini Rasul Pak ya, beliau Rasul pasti tahu, ya bahkan mungkin lebih tahu. Maka kata Rasulullah SAW, arrastumul laila, wahai siapa, Abu Thalhah, kamu semalam melakukan hubungan suami istri atau tidak? Kata Abu Thalhah, nah ya Rasulullah, betul, ya betul. Rasulullah sudah punya firasat, tahu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, Allahumma barik lahuma, Allahumma ya Allah, berkahilah, ya berkahilah keduanya. Jadi Rasulullah memberikan doa kepada Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Ini yang mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawaladat gulaman. Maka hasil dari hubungan pada malam itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sang istri mengandung. Ummu Sulaim apa? Mengandung. Berarti adiknya siapa Pak? Adiknya Anas bin Malik. Adik apa namanya Pak? Bahasa Indonesia Pak? Adik, lain bapak. Adik lain bapak namanya Pak? Atau adik ipar bukan? Pokoknya adik lah ya, adik seibu lah ya, beda bapak. Adik apa namanya Pak? Ya pokoknya adik lah ya. Nah, lahirlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala anak, ya. Tentunya setelah setahun kemudian, ya sebelumnya kan meninggal. Maka diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala setahun kemudian, mengandung setahun kemudian lahir. Jadi diganti itu Pak sama langsung Pak kontan, ya karena mereka bersabar, ya karena mereka keluarga yang baik-baik. Ummu Sulaim juga luar biasa sangat bersabar, bahkan sempat-sempatnya mencoba untuk menenangkan suaminya. Kebalik ya, harusnya suaminya menenangkan istrinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganti memberikan seorang anak lagi. Ya, ini pun juga karena berkat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawaladat gulaman, maka lahirlah seorang anak laki-laki. Yang meninggal laki-laki, gantinya juga laki-laki. Faqala li Abu Thalhah, maka Abu Thalhah mengatakan kepada saya, maksudnya kepada Anas bin Malik, apa nih? Ihmilhu hatta ya'tiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba nih adikmu dibawa, ya sampai bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ini luar biasa ya Pak ya, anak yang berbakti Pak ya. Jadi manut Pak ya. Adiknya digendong, dibopong kepada siapa? Kepada Nabi. Karena Abu Thalhah tahu, ini Anas ini kan sangat dekat dengan Nabi Pak. Jadi Anas ini tadi sudah saya sampaikan asisten pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau punya seorang asisten, tapi Anas bin Malik ini ketika itu masih kecil Pak, masih kecil. Jadi kenapa kok dikatakan sebagai asisten pribadi? Jadi ketika tadi sudah saya sampaikan Pak ya, ketika ibunda Anas bin Malik, Ummu Sulaim itu masuk Islam, ya itu kan penduduk Madinah itu banyak
banyak yang memberikan hadiah. Ya Rasulullah, saya punya hadiah, terima gini ya. Maka Abu Muslim, ya Rasulullah, ya yang lain sudah memberikanmu hadiah, saya nggak punya apa-apa. Janda Pak, suaminya kemana tadi? Pergi ke Syam, nggak mau masuk Islam. Ya, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya anak. Luar biasa Pak ya. Dan ketika itu Anas bin Malik baru berumur 8 tahun. 8 tahun, merelakan anaknya yang baru berumur 8 tahun diberikan kepada Rasulullah sebagai hadiah untuk berkhidmah, mengabdi kepada manusia terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini bukan suatu kesedihan Pak, justru sebuah keberuntungan, karena dengan demikian Anas bin Malik dididik oleh siapa? Manusia terbaik. Makanya beliau adalah salah satu di antara sahabat yang salah satu di antara sahabat yang hafalan hadisnya paling banyak, nomor 3. Pertama adalah Abu Hurairah, ya, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik. Jadi sahabat Rasulullah itu yang hafalannya paling banyak bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Abu Hurairah yang pertama, yang kedua Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, dan yang ketiga ini asisten pribadinya Rasulullah. Ya, karena dari kecil ya tinggal di rumah Rasulullah, dididik oleh Rasulullah, berkhidmah dan mengabdi kepada Rasulullah, tentunya banyak hafalan hadisnya, sehingga dari Allah Subhanahu wa taala beliau memiliki hafalan hadis yang sangat banyak. Kalau nggak salah sekitar 2286 ya, 2286 kalau tidak salah Pak ya, kalau saya tidak salah lupa ya. Baik. Jadi diberikan kepada Rasulullah sebagai hadiah untuk berkhidmah. Tapi sebenarnya ini adalah suatu keberuntungan ya dari sang ibu, karena dengan demikian anaknya dididik oleh manusia terbaik, dibina dan dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjadi asisten pribadi. Kembali ke kisah hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika anaknya lahir, maka Abu Thalha memerintahkan kepada Anas bin Malik, ya, wahai Anas, ini adikmu, tolong kamu gendong, kamu bawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka digendong tuh Pak, ya, adiknya digendong untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabata ma'ahu bitamrat. Kemudian ini saya kasih kepada engkau beberapa butir kurma. Jadi disangguin Pak, bukan buat Anas, bukan untuk Anas ya, orang rumahnya dekat ya, bukan untuk Anas, untuk siapa? Nah, nanti kita sampaikan Pak ya. Jadi dikasih sangu, ini kurma engkau bawa ya. Jadi Anas bin Malik gendong adiknya sama bawa beberapa butir kurma. Untuk apa nih Pak kurmanya Pak ya? Nah, nanti kita sampaikan. Faqala, maka ketika tiba di rumah Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata Anas bin Malik, ini saya dimintakan sama bapak sama ibu membawa adik ke hadapan ya. Maka kata Rasulullah langsung paham, karena gini Pak, penduduk Madinah itu mereka kalau punya anak, di antara tradisi ya, di antara tradisi penduduk Madinah, mereka kalau punya anak baru lahir langsung dibawa kepada Rasulullah. Nanti ada siapa lagi lahir, digendong dibawa kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk didoakan. Salah satunya untuk mendapatkan keberkahan doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu yang melakukan hal tersebut adalah Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Maka mamasnya ya, Anas bin Malik ini bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya bawa adik saya, diperintahkan sama bapak ya. Maka kata Rasul, amahu sayur, kata Rasulullah SAW. Rasul bertanya sama Anas, kamu bawa sesuatu enggak? Ada sesuatu yang kamu bawa enggak? Kata siapa? Kata Anas bin Malik, nam tamrat. Kata Anas bin Malik, betul ya Rasulullah, saya tadi dikasih sama bapak beberapa butir kurma. Nah, ya, beberapa butir kurma. Fa'akhadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Maka Rasulullah mengambil kurma tersebut,
dikunyah, tapi nggak ditelan, dikunyah sehingga bercampurlah kurma tersebut dengan air liur Nabi yang penuh dengan keberkahan, gitu Pak ya. Jadi Nabi itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang berasal dari Nabi itu semuanya berkah Pak, keringat, air liur semuanya berkah. Makanya Rasulullah itu kalau ngeludah Pak, kalau ngeludah itu para sahabat rebutan tuh udah. Kemudian Ummu Sulaim, nah ini kisah lainnya Pak ya. Ummu Sulaim itu pernah Rasulullah tinggal di nggak tinggal ya, tidur ya, tidur di kediaman Ummu Sulaim ya, tidur siang ya. Karena beliau kan punya hubungan dekat ya. Anaknya itu kan asisten pribadinya, pas tidur itu siang hari karena panas keringetan Pak ya, keringetan tidur di tikar ya. Ketika Rasulullah bangkit, tikarnya diambil sama Ummu Sulaim, diperes. Susah banget itu tikar Pak, tikar diperes, berusaha agar apa? Dia dapat bekas keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dapat mungkin ya sedikit Pak, dicampur ke dalam parfum untuk mengambil berkah itu Rasulullah. Semua yang berasal dari Nabi itu adalah berkah. Maka dikunyah sehingga bercampurlah kurma tersebut dengan air liurnya Nabi Muhammad SAW yang berkah tersebut. Dikunyah tentunya sampai halus Pak ya, karena ini niatnya untuk diberikan kepada sang bayi. Famadhaha summa aqadaha min fihi faja'alaha fi fiyas sabiyyi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah dikunyah, diambil pakai pakai jari, kemudian ditaruh di mulutnya sang bayi. Jadi disuruh mengunyah, dihalus, jadi sampai halus. Summa hannakahu wa samahu Abdullah. Kemudian ditahnik itu dikasih kurma tadi Pak. Kemudian dikasih nama yang namanya Abdullah. Jadi anaknya ini yang memberikan nama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdullah. Nah ini jadi diganti Pak ya, diganti. Kemudian qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, maka salah seorang penduduk Ansor ada yang mengatakan fara'aitu, ya ini saksi sejarah Pak, saksi sejarah dari salah satu di antara masyarakat Ansor ya. Beliau menceritakan ra'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'ana. Maka kata saksi tadi, saya benar-benar menyaksikan bahwasanya ya dari keturunannya Abdullah tadi siapa? Putranya Abu Tolha ya. Jadi Abu Tolha tadi diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan seorang anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah ketika sudah besar menikah punya anak 9 ya, punya anak 9, dan kulluhum qad qara'ul Quran, semuanya hafal Quran, semuanya ahli Quran. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berkahnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Nabi memberikan doa apa? Allahumma barik lahum. Ya Allah, berkahilah keduanya. Berkahilah Abu Tolhah dan Ummu Sulaim. Ya, maka di antara keberkahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki. Di antara keberkahan yang lain, anak laki-laki tersebut melahirkan 9 orang anak juga yang semuanya hafidh Quran, hafal Quran, ahli Quran. Ya, hafal Quran hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini salah satu di antara hadis yang menceritakan tentang kehidupan Abu Tolha dan Ummu Sulaim. Ya, 2 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang kehidupan keduanya ini banyak dijadikan contoh, kisah-kisahnya sebagai kisah teladan bagi generasi setelahnya, termasuk untuk kita. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah pernikahannya pun ini juga perlu dicatat dengan tinta emas Pak. Ini menurut saya Pak ya. Ya, perlu dicatat dengan tinta emas. Karena kisah pernikahannya ini sangat luar biasa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah pernikahan Abu Tolha dengan Ummu Sulaim. Tadi sudah saya sampaikan Pak ya di awal,
Ummu Sulaim ini ketika Rasulullah datang, beliau langsung menyambut dakwah Nabi, langsung masuk Islam. Pulang ke rumah, sampaikan kepada suami, wahai suamiku, ada agama baru namanya Islam, ya, utusannya namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya seperti ini. Ayo kita masuk ke dalam agama Islam. Maka suaminya menolak, enggak mau, saya enggak mau masuk Islam. Daripada saya masuk Islam, mendingan saya pergi. Maka dia pergi keluar kota Madinah, tinggal di sana, mati di sana. Jadilah Ummu Sulaim ini sebagai seorang janda, punya anak masih kecil namanya Anas, baru berumur 8 tahun. Jadi beliau janda, Pak. Tapi walaupun janda, banyak yang naksir, Pak. Ya, banyak yang naksir. Karena beliau ini yang pertama masih muda, anaknya baru 8 tahun, berarti kan masih muda, Pak. Ingat, Pak, zaman dulu kan nikahnya masih muda-muda, Pak, ya. Ya, Pak. Ya, jenengan juga mungkin dulu seperti itu, Pak, ya. Yang ngelamar istri mungkin baru lulus SMA. Pak, ini masih 20 tahunan. Masih umur 20 tahunan. Maka banyak yang lamar, Pak. Semuanya ditolak. Ya, semuanya ditolak. Maka tibalah Abu Thalhah. Nah, Abu Thalhah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada di hadis, Pak, ya. Ini untuk tambahan maklumat saja. Abu Thalhah ketika itu juga masih kafir. Penyembah berhala. Sama seperti ayahnya dulu. Karena masih penyembah berhala, tapi beliau walaupun masih penyembah berhala, ini masih muda, ganteng, kaya raya, ya, masih muda, pokoknya sangat karismatik. Pokoknya nggak ada cewek yang nolak lah kalau seandainya mau diperistri oleh yang namanya Abu Thalhah. Maka Anas bin Malik pun menceritakan bahwasanya suatu saat, ya, Abu Thalhah datang kepada Ummu Sulaim bermaksud untuk melamar beliau. Tapi waktu itu agamanya masih kafir, masih menyembah berhala. Sampailah kepada Ummu Sulaim, disampaikan apa maksud beliau datang ke sana. Maka kata Ummu Sulaim, ya, misluka, ya, orang sepertimu tidak layak ditolak. Ya, laki-laki seperti Anda wahai Abu Thalhah, ya, dengan kondisi yang tadi, Pak, ya, pokoknya penuh karismatik dan juga kaya raya, tidak layak ditolak. Apalagi beliau ketika melamar Ummu Sulaim, ya, membawa perhiasan yang banyak, Pak, emas dan perak. Kata Ummu Sulaim, engkau ini sebenarnya seorang laki-laki yang tidak layak untuk ditolak. Ya, hanya saja walakinnaka rajulun kafirun, hanya saja Anda ini adalah orang kafir, wa ana muslimah, dan saya wa ana imra'atun muslimah, saya ini seorang wanita muslimah. La yahillu li an atazawwajaka, tidak halal bagi saya untuk menikah dengan Anda. Kata siapa? Kata Ummu Sulaim. Kata apa? Kata Abu Thalhah, loh, ini bukan tabiat Anda wahai Ummu Sulaim, ya, bukan tabiat Anda. Kata Ummu Sulaim, emang Anda tahu apa tabiatku? Ya, tabiat Anda sebagai seorang wanita itu suka dengan emas dan perak, perhiasan, Pak, ya. Wanita itu kan memang sukanya emas dan perak, sukanya perhiasan, ya. Coba, Pak, ya, jenengan kalau suatu saat, ya, pulang kerja bawakan kalung, Pak, pasti istri senang, ya atau tidak? Senang, ya, karena istri itu sukanya apa? Sukanya perhiasan. Kata Abu Thalhah, wah, Anda ini nggak sesuai dengan tabiat Anda. Anda ini seorang wanita itu justru biasanya suka dengan emas dan perak. Tidak, ya, tidak bisa, kata Ummu Sulaim, ya. Kalau Anda mau masuk Islam, ya, maka itulah maharnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat agar Ummu Sulaim mau menerima lamarannya Abu Thalhah harus masuk Islam. Ini dalam riwayat lain diceritakan bahwasanya Abu Thalhah itu pulang, tapi sebelum pulang diajak berpikir, karena Ummu Sulaim ini orang yang cerdas, Pak. Wahai Abu Thalhah, coba Anda pikirkan, Anda ini agamanya kafir, ya, Anda ini penyembah berhala. Anda tahu berhala itu yang bikin budak fulan, ya, berhala yang Anda sembah, yang Anda ibadahi, yang Anda kasih sesajen itu, yang bikin itu budaknya fulan, ya.
Kalau seandainya Anda sulut dengan api nggak bisa ngelawan. Kalau disulut dengan api tidak bisa melawan. Maka pulang Abu Talha stres memikirkan hal ini. Betul juga ya apa yang disampaikan oleh Ummu Sulaim. Sehingga sebenarnya Abu Talha ketika masuk Islam bukan karena semata-mata Ummu Sulaimnya, Pak. Tapi karena memang Islam ini agama yang masuk akal. Bagaimana mungkin ada suatu agama yang membenarkan penyembahan terhadap benda mati yang nggak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan kalau kita perlakukan buruk nggak bisa ngelawan. Ya, kalau kita rusak nggak bisa ngelawan. Kalau kita patahkan nggak bisa ngelawan. Kalau kita bakar nggak bisa ngelawan. Kalau ada burung hinggap kemudian buang air nggak bisa menghindar. Kan gitu, Pak ya? Betul. Makanya dulu pernah ada siapa saya lupa namanya, ada orang Arab apa ya, penyembah berhala. Jadi berhalanya itu ditaruh di satu tempat, dia ibadah di situ disembah. Tiba-tiba Pak datang seekor anjing, kemudian mengendus. Ya, datang seekor anjing kemudian apa? Mengendus. Biasanya anjing kalau sudah mengendus habis itu apa? Buang air kecil, pipis. Setelah diendus, sepatunya diendus, kemudian apa? Nah, kaki kiri belakang diangkat, cur ya dikencingin ya. Tuhannya dikencingin, dia bilang, loh Tuhan kok dikencingin nggak ngelawan, tidak mengalah. Ini kan salah satu diantara keanehan penyembah berhala. Maka Abu Talha berpikir, akhirnya beliau datang kepada Rasulullah SAW menyatakan diri masuk Islam, ya, menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Maka menikahlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Maka jadilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maharnya apa, Pak? Nggak pakai mahar. Kata Ummu Sulaim, maharku itu ya keislamanmu. Maka jadilah Ummu Sulaim ini adalah perempuan yang paling mulia karena maharnya adalah mahar yang sangat mulia. Mahar yangnya apa, Pak? Maharnya adalah keislaman Abu Talha. Luar biasa, Pak ya. Nggak bayar apapun, maharnya cukup engkau masuk Islam, maka engkau bisa menikah denganku. Tidak usah pakai bayar apa-apa, emas dan perak saya tidak perlu, karena mahar saya adalah keislaman. Kemudian menikah, hadirin Allah Subhanahu, punya anak tadi yang meninggal, ya. Kemudian punya anak lagi yang namanya Abdullah. Yang dalam hadis ini diceritakan bahwasanya dari Abdullah ini anaknya yang kedua berarti Pak ya, dari Abu Talha punya anak 9 yang semuanya itu adalah penghafal ataupun ahli Quran. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang nomor 44. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain, karena di sini ada 2 Pak hadisnya, Pak. Hadisnya 2 tapi ceritanya sama kurang lebih, cuman ada lebih luas lagi. Ya, ada latar belakang yang tidak ada dalam hadis yang pertama. Di dalam hadis yang lain, ya, ketika Abu Talha itu putranya meninggal, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Ummu Sulaim itu sudah sempat berpesan. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan la tuhaddithu Aba Talha bibnihi hatta kuna ana muhaddithuhu. Kata Ummu Sulaim, beliau sudah berpesan kepada keluarganya, pada orang rumah, pokoknya nanti kalau Abu Talha pulang, ini kata Ummu Sulaim, jangan ada satu orang pun yang menceritakan, yang mengabarkan, yang memberitahu Abu Talha bahwasanya putranya sudah meninggal. Ini mungkin behind the scene ya, kisah dibalik apa yang sudah kita kisahkan pada hadis yang pertama tadi. Jadi Ummu Sulaim sempat cerita. Makanya ketika Abu Talha datang, ya sudah ada skenario, Pak. Jadi rumah sudah dikondisikan, pokoknya jangan ada yang nangis, jangan ada yang sedih, jangan ada yang mengabarkan bahwasanya putranya Abu Talha sudah meninggal. Itu kisah di balik layar ya, Pak. Kisah di balik layar, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kemudian faja'a faqarabat ilaihi asa fa'akala wa shariba summa tasanna talu ahsana ma kanat tasanna qabla dzalik. Fawaqa biha falama an ra'at annahu qad sabiya wa asabahu minha qalat. Nah, kisah di balik layar yang lain, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setelah Abu Talha tadi makan, kemudian berhubungan dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu sebenarnya sempat mengajak diskusi, Pak. Jadi Abu Talha ini diajak diskusi. Jadi Ummu Sulaim bercerita, ya, bukan bercerita, memberikan sebuah
analogi, memberikan sebuah kias. Kata beliau, kata beliau, ya Aba Thalhah, wahai Abu Thalhah suamiku, ya, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum am yamna'uhum. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Thalhah, wahai suamiku, misalkan ada seseorang, ya, memberikan sebuah pinjaman kepada orang lain, ya, memberikan pinjaman kepada seorang lain, memberikan sebuah titipan, pinjaman atau titipan sama saja, ya, Pak saya nitip, atau dia pinjam dipinjamkan, meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kemudian ketika tiba saatnya, tiba masanya, tiba deadline-nya, barang tersebut diambil sama pemiliknya, sama yang punya datang, Pak saya mau ngambil barang saya, atau Pak saya mau nagih hutang saya, karena memang itu hak miliknya, berhak saja dia untuk mengambilnya. Kata Ummu Sulaim, apakah orang yang dititipi tersebut atau orang yang dihutangi tersebut berhak untuk menghalangi, ya, si pemilik itu mengambil yang dia miliki, yang dia punya? Maka kata Abu Thalhah, lah ya nggak bisa, wong dia yang punya masa nggak boleh ngambil. Ini kan kayak tukang parkir, ya Pak ya, kayak tukang parkir dititipin mobil, yang punya datang udah nggak boleh diambil, kan gitu Pak ya. Mah kalau orang menitip diambil silakan saja, ya silakan saja. Maka kata Abu Thalhah, lah tentu saja tidak boleh, ini hak milik orang tersebut, ya. Maka kata Ummu Sulaim, fahtasib ibnaka, maka berharaplah kepada Allah pahala atas putramu, ya, berharaplah pahala atas putramu. Faghadiba, maka Abu Thalhah pun marah. Sebentar lagi Pak ya, sudah masuk kisah, sebentar lagi ya. Faghadiba, maka Abu Thalhah pun marah. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, wahai istriku, ya apakah engkau membiarkanku, ya, berhubungan sehingga ketika saya sudah menjadi seperti ini, sudah berhadas, baru engkau kabarkan kepadaku tentang kematian anakku. Maka beliau pergi kepada Rasulullah SAW sebagaimana tadi di hadis yang pertama, ya, kemudian didoakan. Kemudian suatu saat, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cerita yang lain lagi, masih ada hubungannya. Abu Thalhah, ya, sama istrinya mengandung. Nah, salah satu di antara hobi dari Abu Thalhah itu, beliau suka menyertai Rasulullah ketika safar. Maka ketika Rasulullah safar ditemani sama Abu Thalhah, istrinya dibawa Pak. Jadi Rasulullah safar, istrinya Ummu Sulaim dibawa sedang hamil. Nah, salah satu di antara kebiasaan Rasulullah SAW itu, kalau sudah mendekati kota Madinah, ya, beliau tidak suka kalau sampai di rumahnya malam-malam. Artinya apa? Kalau ini sudah mau dekat Madinah, beliau akan bergegas, karena beliau tidak suka kalau sampai di rumahnya malam hari. Ini kebiasaan Rasulullah. Rasulullah kalau sampai dari safar itu biasanya sore, kalau malam mending tidak, mending besok pagi, ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi demikian, ketika Rasulullah sedang buru-buru ngejar waktu biar sampai Madinah sebelum malam datang, tiba-tiba Ummu Sulaim, apa namanya Pak, kontraksi, ya, kontraksi itu apa, perutnya ya mau melahirkan gitu Pak ya, apa namanya Pak, kontraksi Pak ya, namanya kontraksi Pak ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika istrinya Ummu Sulaim sedang kontraksi, gimana nih? Rasulullah pengen cepet-cepet, tapi apa, Ummu Sulaim sedang kontraksi, nggak mungkin ditinggal. Ya, akhirnya apa? Beliau mengikhlaskan diri agar Rasulullah datang, pergi lebih dahulu untuk menemani istrinya. Tapi beliau kemudian Pak, ini salah satu di antara kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, innaka la ta'lam ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhala ma'ahu idza dakhala. Kata beliau, ya Allah, engkau tahu saya ini suka menyertai Rasulullah kemanapun beliau pergi. Kalau beliau masuk ke suatu negeri, keluar suatu negeri, aku suka. Ya, artinya apa? Abu Thalhah tidak suka kalau misalnya Rasulullah masuk ke kota Madinah tanpa dirinya. Dan engkau pasti tahu ya Allah. Tapi yang terjadi seperti ini.
Ya, tapi yang terjadi seperti ini, saya tertahan karena istriku sedang kontraksi. Maka tiba-tiba hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaibnya ya, keberkahan doa beliau langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata istrinya, ya, wahai suamiku, ya, wahai suamiku, ma ajidul ladzi kuntu ajidu. Ya, wahai suamiku, saya sudah tidak merasakan apa yang tadi sebelumnya saya rasakan. Kontraksinya tiba-tiba hilang. Ajib itu tidak, Pak? Ajib. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, gitu Pak ya, karena sudah masuk waktu Isya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kisahnya memang panjang Pak ya, 1 halaman nih Pak ya, satu muka ya, jadi agak panjang. Ini belum saya bawakan tentang faidah-faidahnya Pak ya. Jadi sampai sini saja, sampai Ummu Sulaim kontraksi. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau menambahi atau mau bertanya, silahkan. Nggak ada Pak? Cukup Pak ya? Nanti pekan depan aja Pak ya, di rapel Pak ya, kalau ada yang punya pertanyaan, biar kisahnya kita selesaikan, kemudian baru nanti ada pertanyaan, silakan bisa di. Insya Allah masih kurang 1/4 lagi Pak ya, atau 1/5, tinggal sedikit ya, tinggal sedikit. Insya Allah nanti kita selesaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kisah tentang Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, dan ini belum selesai. Insya Allah kita selesaikan pada kesempatan berikutnya, dan kita sudahi dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.